Susima meminta Jagannath untuk mengatakan yang sebenarnya. Jagannath mengingatkan mereka bagaimana Kaurvaki menghancurkan semua hubungannya dengan Asoka. Tapi Asoka punya rencana di pikirannya. Dia membuat kematian ibunya sebagai alasan, dan mengirim Devi untuk memenuhi Kaurvaki. Devi membantah. Asoka bahkan tidak tahu aku pergi menemui Kaurvaki. Susima mengatakan, kita dapat memahami, kau pasti akan mendukung Asoka. Kau istrinya. Itu adalah kewajibanmu. Kami tidak akan menerima itu. Jagannath berkata, putriku baik sama seperti Ganga. Dia bisa memaafkan siapapun. Inilah sebabnya mengapa ia pergi ke Taksila. Dia telah menyelamatkan hidup Asoka dari tangan Siamak dan Susima. Apakah yang aku katakan benar, Asoka? Asoka menerima itu. Jagannath tidak membiarkan dia berkata apa-apa lagi. Pertama, kau seharusnya berterima kasih pada putriku. Tapi kau malah mengajak istrimu ke tempat di mana putriku sudah menunggumu. Aku tahu itu akan menyakiti anakku. Asoka bilang, mungkinkah aku akan menyakiti orang yang sangat aku cintai? Aku tidak pernah bisa menyakitinya. Aku pergi ke sana untuk bertemu dengannya. Aku tidak tahu Devi akan datang. Aku tidak membayangkan kalau Devi akan datang ke sana. Jagannath mengatakan, tidak ada yang tahu lebih baik dari aku atas apa yang dapat kau lakukan. Kau selalu menipu dan menusuk semua orang dari belakang. Kau tahu itu karena kau adalah murid Chanakya. Asoka memperingatkan dia untuk tidak menyeret nama gurunya dalam semua ini. Jagannath mengatakan, kau telah menyesatkan Magadha dengan mengatakan hal baik tentang gurumu, Ibu Pertiwi, dan ibumu. Asoka marah memegang leher Jagannath. Susima memperingatkan Asoka untuk berhenti. Asoka berhenti karena prajurit menodongkan pedang mereka pada Fit. Asoka melepaskan Jagannath. Jagannath mengatakan, Asoka tahu putriku akan terluka dan tidak akan mampu menanggung semuanya. Tindakannya membuat putriku sedih. Dia pergi ke jurang dan Asoka mendorongnya. Asoka mengatakan, bukankah kau yang mengatakan padaku kalau Kaurvaki melompat ke jurang? Jagannath menyebut Asoka pembohong. Kau melakukan apa yang aku katakan sekarang. Kau mendorong anakku, dan kemudian mengalahkan aku. Kau ingin memastikan tidak ada yang melawanmu. Kau berpura-pura menyelamatkan Kaurvaki. Asoka bilang, aku tidak berpura-pura. Aku menyelamatkan Kaurvaki. Ini adalah kebenaran. Susima tertawa. Aku tahu dengan baik apa yang dapat kau lakukan untuk mendapatkan sesuatu. 14 tahun yang lalu, kau datang ke istana bersama ibumu dan mengambil ayah kami ke sisimu. Asoka bertanya pada ayahnya, mengapa hari ini ayah diam? Hal tersebut selalu membuat darahmu mendidih. Setiap orang berbicara buruk tentang Ibu Dharma. Dia adalah istri tercintamu. Aku mendedikasikan hidupku untukmu. Orang-orang ini memanggilku pengkhianat hari ini. Mereka ingin merebut Magadha dari kita. Mengapa kau diam saja? Susima berkata, siapa yang akan mampu untuk mengatakan sesuatu, kalau memiliki anak sepertimu? Aku telah memutuskan untuk memberikan hukuman mati padamu. Fit dan Devi terkejut. Fit meminta ayahnya untuk menghentikan Susima. Lakukan sesuatu. Susima bersikeras untuk menghukum Asoka sendiri hari ini. Fit meminta ayahnya untuk menghentikan Susima. Kau tidak bisa membiarkan ini. Katakan sekali saja kalau ini tidak boleh terjadi. Bindusara mengatakan, tidak ada yang akan digantung hari ini. Susima kaget. Acarya Rada Gupta menghentikannya mengintervensi. Kau mungkin raja masa depan. Tapi sekarang Bindusara adalah raja. Kata-katanya adalah keputusan akhir. Susima berpikir akan berbahaya untuk memberikan waktu lain bagi Asoka. Aku tidak ingin dia mendapatkan waktu bahkan 1 menit saja. Susima mengumumkan Asoka akan dihukum besok. Aku akan pastikan seorang ayah mendapatkan keadilan atas kematian putrinya. Aku telah memutuskan bahwa Asoka akan dibakar hidup-hidup. Asoka bilang, aku memang harus mati suatu hari, tetapi hanya setelah aku membunuhmu. Jika aku dihukum sebelum orang lain, lalu kenapa tidak aku membunuhmu terlebih dahulu? Dia menyerang Susima. Mereka terlibat dalam pertarungan pedang. Bindusara menyuruh Susima untuk memukul Asoka.
Hal ini mengejutkan semua orang. Susima menodongkan pedang di leher Asoka. Radagupta Acarya mengingatkannya pada keputusan raja. Susima memerintahkan prajurit untuk menangkap Asoka. Prajurit membawa Asoka ke penjara. Fit dan Devi menangis. Bindusara pergi dari sana diikuti oleh anggota lain keluarga kerajaan. Devi terpuruk. Fit pergi padanya. Wanita adalah simbol kesabaran. Dia tidak pernah menangis. Dia memberi semangat pada orang-orang. Kau harus kuat seperti ibu. Setiap kali aku merasa lemah, maka aku memikirkan kata-kata ibu. Dan aku merasa lebih positif. Ibu pasti akan mengatakan hal yang sama kepadamu jika dia ada di sini. Kau tidak hanya istri Kak Asoka, tapi penuntunnya. Kau harus bersamanya. Hanya kau yang bisa mengeluarkan dia dari situasi ini. Devi memikirkan Kaurvaki. Hidup Asoka terhubung ke orang lain. Sekarang hanya dia yang akan menyelamatkannya. Dia berjalan keluar dari ruang sidang. Fit berteriak memanggilnya. Tolong berhenti. Kemana kau akan pergi? Devi datang ke Kaurvaki. Kau mendengar bagaimana setiap orang bertindak tidak adil terhadap Asoka. Kau harus bangun. Bangun Kaurvaki. Aku istri Asoka. Tapi aku tahu kau adalah cinta pertamanya. Kau lebih berhak daripada aku. Hatimu telah bersatu sejak kecil. Tidak ada keegoisan di dalamnya. Aku menerima kesalahanku. Aku egois karena cinta Asoka. Kita tidak bisa mengubah apa yang ditulis dalam nasib. Aku hanya tahu, hanya kau yang dapat menyelamatkan Asoka. Tolong bangunlah. Devi terkejut. Kaurvaki membuka matanya. Devi mengatakan, aku tahu kau bisa datang kembali untuk Asoka. Kau akan mengalahkan kematian. Hidup Asoka terhubung denganmu. Tolong bangunlah. Jagannath memukul kepalanya dari belakang. Devi jatuh pingsan. Jagannath berpikir agar tidak dikalahkan karena Kaurvaki kali ini. Jagannath menutupi tubuh Kaurvaki. Jagannath hendak menikamnya, tetapi dia mendengar suara langkah kaki. Dia mengambil Devi dan membawa pergi. Susima berjalan masuk. Nasib sudah terlalu sering berpihak pada Asoka. Tapi tidak kali ini. Aku telah bersumpah untuk mengambil apapun dari Asoka. Dan siapa saja yang dekat dengannya. Aku akan membunuhmu hari ini. Susima menusuknya lagi dan lagi. Dia berteriak sekali. Lalu tidak ada suara lagi. Ada darah dalam selimut. Susima pergi. Jagannath melihat prajurit berlari. Mungkin semua orang waspada karena Devi hilang. Aku harus menghindari pergi ke kamarku untuk saat ini. Hal ini dapat membuat keraguan dalam pikiran seseorang. Asoka terkunci di penjara. Dia memikirkan kata-kata gurunya. Kebenaran terbesar dan paling pahit dalam kehidupan adalah ketika kau ditipu oleh orang yang kau percayai. Dia memikirkan kata-kata orang tuanya dan perubahan Bindusara sekarang. Acarya Radagupta datang untuk menemuinya. Asoka bertanya kepadanya, mengapa kau menipunya? Acarya mengatakan, aku melakukan apa yang benar pada waktu itu. Kita tetap harus melakukan apa yang baik untuk Magadha. Asoka menyerah. Tidak akan terjadi apa-apa sekarang. Ayah telah memberi semua hak pada Susima. Sepertinya takdir memiliki beberapa rencana lain. Ini adalah bagaimana aku dihargai atas semua usahaku. Aku lelah. Aku hanya punya satu permintaan padamu. Tolong bawa Fit dan Devi ke tempat yang aman setelah kematianku. Jauh dari rencana dan konspirasi. Di jalan kebenaran, aku telah melihat apa yang semua orang harus lalui. Sangat mudah untuk berperang dengan pihak luar. Dan sangat sulit untuk bertarung dengan orang yang kita cintai. Sudah tidak aman untuk berada di sini lagi. Fit akan menyesuaikan diri pada waktu. Aku ingin dia berada di tempat yang damai, di mana mereka jauh dari bayangan Patliputra. Tolong lakukan ini untukku, untuk terakhir kalinya.